Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ngaji surat Al-Baqarah ayat 25. Bahasan pada malam hari ini kita membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah 25 ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh, begitu ya Pak ya. Jadi kalau kemarin kita disuguhkan kepada perilaku orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah, yakni kepada Nabi Muhammad, dan tentunya mereka adalah orang-orang kafir Mekah. Mereka tidak mau beriman, begitu. Bahkan muncullah tantangan Allah untuk membuat yang seperti Al-Quran. Mengapa mereka ditantang? Karena mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah dibuat oleh Nabi Muhammad, bukan atas dasar atau bukan wahyu. Jadi kalau Muhammad saja bisa, mengapa kita tidak bisa? Bahasa mereka begitu. Akhirnya muncullah tantangan untuk membuat yang seperti Al-Quran. Bahkan dalam pertemuan kemarin kita sudah disuguhkan tentang statement Allah lah, begitu, pernyataan Allah bahwa manusia itu tidak akan mampu membuat Al-Quran meskipun mereka mengajak kawan-kawannya, begitu, atau mengundang kawan-kawannya untuk yang membuat yang seperti Al-Quran. Perilaku mereka itu yang menyebabkan mereka itu masuk neraka, begitu. Perilaku yang tidak mau beriman, bahkan mereka menganggap Al-Quran itu buatan Muhammad, buatan Nabi Muhammad. Perilaku itu membuat mereka itu nanti di neraka. Selama mereka masih kafir, tidak mau beriman, maka mereka akan masuk neraka, begitu. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang orang-orang yang tidak beriman, begitu, sekarang pada ayat ini Allah menjelaskan, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman. Apa sih balasan bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh? Seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wabashir lan bebungau sapa sira. Artinya begini Pak, berilah kabar gembira Muhammad, berikanlah kabar gembira Muhammad. Wabashir ay akhbir, dalam tafsir Jalalain ini akhbir, berilah kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira? Alladzina amanu, orang-orang yang mau beriman. Orang yang mau beriman itu bagaimana? Dijelaskan di sini adalah sodaku billahi. Mereka iman atau yakin terhadap Allah. Kemudian wa amilu solehah, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh ini adalah sesuatu amalan yang Allah ridho, yang Allah ikhlas untuk dijalankan oleh manusia, gitu. Karena ada perbuatan-perbuatan yang Allah tidak rela, begitu.
Jadi perbuatan baik itu tolak ukurnya adalah tetap Al-Quran. Kita tidak bisa memberikan tolak ukur kebaikan hanya diri kita sendiri, tidak bisa. Dan yang namanya sholat itu bisa diterjemah sebagai sesuatu yang pantas, sebagai sesuatu yang layak, sebagai sesuatu yang seimbang, begitu. Itu namanya amal sholat. Kalau misalnya kita merusak alam misalnya, itu juga bisa dikatakan bukan amal soleh. Mengapa? Karena perbuatan itu bukanlah perbuatan yang selaras dan seimbang dengan alam. Misalnya hutan ditebang nanti gundul, gunung-gunung perbukitan digunduli akhirnya tanah longsor. Perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai amal yang soleh. Mengapa? Karena perbuatan itu tidak seimbang, tidak selaras dengan alam, begitu. Masih banyak contoh-contoh yang lain tentang perbuatan yang soleh, perbuatan yang pantas, patut, layak, seimbang, selaras. Itulah yang dinamakan amal soleh. Makanya dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah jelas kerusakan di muka bumi ini bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Makanya kalau kita merusak alam itu pun bisa dikategorikan bukan amal yang soleh, begitu. Makanya amal soleh itu secara nyata tidak hanya sekedar kita berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan kawan, berbuat baik, tidak hanya sekedar itu. Dengan alam pun kita harus berbuat baik, begitu. Makanya di sini Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Apa balasan orang yang beriman dan beramal soleh? Mari kita lanjutkan. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Sesungguhnya untuk orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh itu adalah jannatin, surga Pak balasannya. Jadi orang yang mau beramal soleh itu balasannya surga. Ingat, catatan kita adalah iman dan amal soleh. Syarat dua ini tidak bisa dipisahkan. Karena amal soleh tanpa diiringi dengan iman tidak diterima oleh Allah. Kita harus beriman dan beramal soleh. Kalau kita hanya pun beriman toh juga nggak sempurna, tapi nggak beramal soleh nggak sempurna. Kedua-duanya harus saling mengikat dan mengiringi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, iman dan amal soleh. Nah, kabar gembira yang disampaikan dalam Al-Quran ini, surat Al-Baqarah ayat 25 ini adalah balasan bagi orang-orang yang mau beramal soleh adalah anna lahum jannatin, bagi mereka adalah surga, pahalanya dapat surga. Tajri min tahtiha anhar, tajri min tahtihal anhar. Surga itu gambarannya yang digambarkan di sini adalah sebuah tempat yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir. Makanya ada, saya pernah dengar Pak siapa itu Pak Kiai saya takut kita itu bercerita surga itu seperti itu ya di Arab tidak ada. Kalau kita cerita di Indonesia banyak sungai yang mengalir begitu ya Pak. Takutnya orang Indonesia tidak tertarik dengan surga gitu. Ya toh. Karena di Quran begini, kalau di Arab Saudi nggak ada, adanya gurun pasir begitu. Dan di Indonesia lah yang ibaratnya semuanya ada. Buah-buahan beraneka ragam buah-buahan. Sungai mengalir dari Sabang sampai Merauke ada. Begitu. Takutnya orang Indonesia nggak tertarik surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya begitu, nggak tertarik karena di Indonesia sudah ada begitu. Terus apalagi di sini disebutkan tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ya Pak yo. Terus kemudian
kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ketika mereka diberi buah-buahan sebagai sebuah rezeki, kullama ruziku minha min samaratin, dari buah-buahan, rizqan sebagai rezeki, qalu, para ahli surga itu mengatakan hadzal ladzi ruzikna min qablu, ini rezeki yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Ya mungkin mirip Pak ya, mirip lah ya. Mungkin buah-buah di surga itu yang mirip seperti yang ada di dunia yang pernah kita makan, mungkin begitu ya Pak ya. Makanya di sini ditegasi wa utubihi mutasyabihan, dan mereka diberi sesuatu yang serupa buah-buahan seperti yang mungkin pernah kita makan di muka bumi, seperti yang pernah kita makan di muka. Jadi di surga pun nanti ada buah-buahan, ada tempat yang indah begitu, ada sungai yang mengalir begitu, dan itu memang hal-hal begitu menjadi sebuah idaman manusia sih Pak. Dalam dunia nyata pun orang ingin ketika membuat rumah itu kalau bisa ya di atas sungai yang bawahnya sungainya mengalir air dengan baik, dengan jernih begitu. Bahkan beberapa pantai sekarang sudah didirikan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Bangun tidur matanya melek, yang dilihat pantai, hamparan pantai yang sangat indah begitu. Ya itulah manusia. Keindahan-keindahan begitulah yang diidamkan oleh manusia. Tapi surga yang disediakan Allah lebih dari itu. La ainun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi keindahan surga itu pada hakikatnya belum pernah mata melihatnya, wala udhunun sami'at, dan belum pernah ada telinga yang mendengarkannya, saking indah surga. La ainun ra'at wala udhunun sami'at. Itulah keindahan surga, saking indah surga. Terus apalagi janji Allah terhadap orang-orang yang mau beriman, walahum fiha azwajun, dan para ahli surga itu mereka akan diberikan pasangan, mereka akan diberi istri. Azwajun, akan diberi banyak istri Pak. Azwajun, banyak istri begitu. Istri yang bagaimana lagi? Azwajun mutahharatun, istri yang selalu suci. Selalu suci, di sini dikasih keterangan mutahharatun minal haidi wa kulli qadarin, suci dari haid dan kotoran. Ada yang mengatakan kalau laki-laki nanti istri-istrinya itu ora tau haid, ora tau ngising, ora tau nguyuh, dan mereka selalu perawan. Azwajun mutahharatun, istri-istri yang selalu suci, suci dari haid, suci dari najis, gitu kan. Anak yang lebih ekstrim lagi mengatakan katanya bahwa istri kita itu selalu perawan meskipun tinggi terus. Bahasanya kan begitu ya Pak ya. Wa hum fiha khalidun, dan di surga mereka itu akan abadi Pak, selama-lamanya begitu. Apa sih kenikmatan yang kita inginkan itu? Lek ning donya saiki paling apa ya Pak ya? Mangan daging, numpak daging ya Pak ya. Lebone daging, jero daging ya Pak ya. Kenikmatan duniawi kayak gitu. Apalagi apa ya itu? Numpak daging saiki ya Innova, Pajero itu kan nungguannya kan numpuk ya Pak ya. Kalau dulu naik kuda, naik unta ya Pak ya. Makan daging jelas sebelah hayawan yang halal untuk disembelih. Yang terakhir apalagi ya itu tadi hubungan suami istri yang halal tadi kan begitu. Itu udah kenikmatan yang paling utama. Untuk kenikmatan jasad, untuk kenikmatan jasad kita begitu. Kalau kenikmatan rohani yang jelas mendekatkan diri kepada Allah adalah sebuah kenikmatan yang tidak bisa diukur apapun. Nikmatnya sholat,
nikmatnya bermunajat kepada Allah. Itu nikmatnya rohani, tidak bisa diukur oleh apapun, tidak bisa diungkapkan kenikmatan itu. Saking nikmatnya pernah merasakan sujud begitu. Maka dua dimensi jasad dan roh itu harus dijaga dan harus seimbang, nggak seimbang. Kalau nggak seimbang repot jadinya. Wahum fiha khalidun, dan para ahli jannah yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fiha di dalam surga tadi, khaliduna, mereka itu langgeng Pak, langgeng itu selama-lamanya. Jadi itulah janji Allah bagi orang-orang yang mau beriman. Karena beriman dan beramal soleh itu tidak mudah Bapak sekalian, sangat-sangat tidak mudah. Kita beriman dan beramal soleh itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang mendapat petunjuk lah, hanya orang-orang yang mendapat hidayah lah, yang mau beriman dan yang mau beramal soleh. Coba kita bayangkan, kalau kita dipikir logika, misalnya kalau kita hanya memenuhi hasrat keegoan manusiawi kita begitu. Kita mungkin jam 4:30 harus sudah bangun, harus ke masjid ataupun mengambil wudhu, segera sholat begitu. Kemudian nanti siang hari kita juga harus menjalankan sholat. Ini sebagai bentuk dan wujud ataupun pembuktian daripada rasa iman. Ibadah itu tidak mudah, tetapi ketika dijalankan oleh orang-orang yang mau beriman, ibadah-ibadah itu sangat mudah, sangat ringan sekali. Puasa, ibadah ini kalau nggak orang-orang benar-benar beriman juga nggak akan mau menjalankan puasa. Makanya akibat dari iman itu tadi, konsekuensinya ya nggak ringan. Kadang sebagian kawan juga memelehnya diri, malah tidak mendukung. Kowe iki masjid terus oleh apa? Bondo ket dia yo malah ngomong wae. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang seperti itu. Berpikirnya adalah berpikir hanya kebutuhan jasmani. Mereka tidak memikir kebutuhan rohani. Mereka tidak memikirkan bahwasanya hidup ini akan mati. Setelah mati ada pertanggungjawaban. Mereka mengira mungkin hidup ini tidak ada pertanggungjawaban. Mati ya wes dipendem, nggak ada pertanggungjawaban. Tetapi bagi orang yang beriman, mereka yakin bahwa perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Makanya yang namanya iman ini penting sebagai fondasi dasar. Tanpa iman, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan manusia yang kita lakukan, ini tidak ada gunanya. Karena fondasi iman inilah orang-orang yang meskipun punya harta sedikit, mereka tetap mau bersedekah. Orang-orang yang mempunyai harta sedikit, mereka tetap mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan cerita tentang surga, emang kau tahu neng surga? Kan lucu ya Pak. Itu mau cerita, surga itu cerita. Bagi anda yang mengatakan apa yang disampaikan Al-Quran ini hanyalah sebuah cerita, sebuah dongeng, saya pastikan nanti bahwasanya saat ini surga adalah sebuah cerita. Akan tetapi ketika sudah mati nanti, surga menjadi nyata dan dunia menjadi cerita. Ketika kita hidup di dunia ini adalah nyata dan surga adalah cerita. Tapi nanti ketika sudah meninggal dunia, surga adalah menjadi yang nyata dan dunia menjadi cerita. Bapak sekalian yang kami hormati, semoga pertemuan ini menambah keyakinan kita, menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah
menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Cukup satu ayat saja, yakni surat Al-Baqarah ayat 25. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.